sebuah square pass kepada Haryono. Atep kali ini sangat baik, lagi-lagi sebuah turn dari Atep. Namun kita lihat ada sebuah hadangan dari Ponario yang tidak ingin mengambil resiko dengan akselerasi yang coba dibangun oleh Atep tadi. Sebuah pergerakan individu yang memikat dari Atep yang jarang kita saksikan sebenarnya. Ya. Baik bagi Ponario maupun Firman. Dan saya pikir kuncinya ada pada diri Haryono. Oh, sebuah pelanggaran tadi. Teknik yang sangat keras dari belakang. Dia Gattuso cukup beruntung. Tidak diberikan kartu, namun inilah dia mungkin reputasi dari Marcio Souza yang menjadi perhatian dari wasit Jumadi Effendi, yang kerap kali Marcio Souza terkesan sedikit berlebihan dalam bereaksi terhadap challenge-challenge pemain belakang. Tidak perlu diragukan ada sebuah kontak yang keras dilakukan oleh Thierry Gattuso. Ya. Namun juga ada indikasi Marcio Souza ingin sedikit melebihan kontak yang terjadi, kita lihat. Di mana tentunya mengharapkan ada sebuah keputusan dari wasit dalam memberikan kartu dalam kepada Thierry Gattuso. Kita melihat betul sekali kaki terbuka dan para kendala bagi Persib Bandung. Mencari pergerakan dari Noah Alamsyah nampaknya tadi, ataupun Marcio Souza kali ini. Dikawal dua pemain. Dan kita lihat ada sebuah gerakan tendangan dari Marcio Souza terhadap Gattuso. Harus berhati-hati pemain asal Brazil ini. Menjaga ketenangannya karena Gattuso juga tahu bahwa Marcio memiliki temperamen yang cukup tinggi dan mencoba berupaya untuk memancing pemain asal Brazil ini. Sebenarnya kita lihat ada sebuah injakan lagi dari Gattuso. Ada dorongan dan juga injakan di Zulkifli Syukur. Menjadi tembok yang sangat kokoh. Serangan dari posisi sentral kali ini Hilton Morera. Oh, ada sebuah sentuhan tadi dari Atep. Minimal nampun nampaknya menjadinya sebuah pelanggaran tadi. Ini dia tayangan ulang dari pelanggaran Atep. Ya, betul sekali. Ada gangguan dari Atep tadi terhadap Ridwan menuju kotak penalti. Kontrol dari Ridwan begitu sempurna. Peluang kali ini Firman Utina. Tembakan langsung. Oh! Ya, berkali-kali peluang yang hadir bagi Sriwijaya FC seringkali adalah melalui sebuah tendangan jarak jauh. Dan rekan dari Firman Utina kali ini, Ponario nampaknya. Iya, mendapatkan sebuah peluang yang bebas. Setelah sebelumnya ada sebuah pelanggaran. Jelas sekali dilakukan oleh Haryono. Namun terlihat wasit memberikan advantage ataupun keuntungan. Haryono. Lagi-lagi sebuah long ball yang sangat terukur dari Haryono, jatuh tepat di kaki Marcio Souza, dan luar biasa peluang bagi Noah Alamsyah. Sayang sekali timing yang sedikit off dari Noah Alamsyah tadi menyambut umpan yang sangat terukur dari Marcio Souza. Ya, pemikiran yang cerdas dari Marcio untuk memberikan umpan silang. Oh, sebuah konektivitas yang tidak jadi dari Noah Alamsyah. Membuatnya tidak mampu mencetak gol, bisa menjadi salah satu gol yang cantik di Indonesia Super League. Kita saksikan, sebenarnya hanya dorongan yang sangat minimal kepada Kit Kembagams. Kita lihat sebuah peluang kali ini. Oh, ada sebuah dorongan dari Kit Kembagams, dan update skor juga Persiba Balikpapan. Skor halftime 2-1, unggul atas Persiwa Wamena. Tentunya pergerakan terus terjadi baik di papan atas, tengah maupun di duel papan bawah. Betul Indonesia sekali. Super League. Dan kita lihat sedikit membingungkan dorongan dari Kit Kembagams yang sebenarnya terjadi kepada pundak dari Abanda Herman. Betul. Di mana ia justru merasakan sedikit nyeri di bagian pinggang. Tag sama-sama lain. Kembagams kembali terjatuh, salah seorang pemain Persib, Tony Sucipto tadi. Terkena mungkin bagian kakinya dengan sepatu dari Kit Kembagams. Ini dia dalam tayangan ulang. Memang bola yang dimenangkan oleh Gams, namun follow through nampaknya dari kaki Kit Kembagams tersangkut dengan bagian kaki dari Tony Sucipto. Kita lihat duel yang sangat menarik. Kecerdikan dari Ridwan melepaskan diri dari 2 hingga 3 challenge tadi dan mendapatkan hadiah free kick bagi Sriwijaya FC, kembali di posisi yang mengancam gawang Jendri Pitoy. Ya, kekuatan dari Sriwijaya FC adalah bagaimana jika terjadi sebuah deadlock, ada saja pemain dari lini kedua yang tampil menyerang, seperti halnya yang ditunjukkan Ridwan pada saat kesulitan Hilton dan juga Kit Kembagams. Justru Ridwan yang mulai mempersulit lini belakang Persib Bandung. Pura. Wow.
Peluang bagi Firman Utina kali ini lagi-lagi dapat terbaca oleh Haryono. Nampaknya bukan sebuah pelanggaran. Menarik untuk melihat tayangan ulang apakah terjadi kontak antara kaki Haryono dengan Firman Utina. Tidak ada klaim dari Firman untuk meminta penalti. Dan begitu santai kita lihat Jendri bercanda dengan Firman. Ini lihat tangan ulang. Apa yang terjadi tadi? Ya, Ya, kontaknya minimal karena Haryono juga menarik kakinya tadi. Tidak jadi betul. untuk mengambil tackle. Sebenarnya ada niat dari Haryono untuk melakukan tackling. Ya. Namun dia justru menghindar untuk melakukan. Tentunya menjadi catatan yang historis apabila mereka bisa bertahan. Sebuah kartu kuning dilayangkan menuju Noah Alamsyah setelah melakukan pelanggaran cukup keras tadi. Ini dia tayangan ulang dari pelanggaran Noah Alamsyah, Binten. Jelas sekali. Ya, dan sebuah tarikan yang dilakukan pada saat Firman berada pada pole position ataupun berada pada, kita lihat Nova Arianto sebenarnya memberikan back pass dan sedikit hilang kontrol betul. tadi. Terselamatkan oleh tiang gawang. Kita saksikan lagi. Sangat riskan tadi kontrol yang tidak sempurna dari Ferry. Hampir saja bersama dengan Enkelman mungkin. Kita gol adalah Mario Costas. Torehan angka yang sama antara Arema, PSPS dan juga Persiram Raja Ampat. Namun nampaknya umpan yang kurang sempurna dari Zul tadi. Abanda Herman, Zulkifli Syukur, pemain yang memang menurut Fopedahan memiliki kemampuan yang cukup baik sebagai seorang wingback. Zulkifli Syukur memiliki intelijensia sepak bola yang menurut Fope kala itu pelatihnya ketika dalam pelatnas di Belanda. Dasi. Sebuah umpan langsung tadi. Kita lihat ada sebuah reaksi yang tidak perlu tadi dari Noah Alamsyah membenturkan kaki kepada Ferry Rotinsulu. Drama memang terjadi di papan bawah menuju daerah selamat, di mana PSMS, Persiram, PSPS, Arema dan juga Gresik masih memperebutkan satu posisi. Ya, kita lihat ada benturan yang mungkin memang aksidental tadi. FC. Ya. Di mana penyegaran sangat penting dilakukan. Sudah memasuki menit ke-65. Ini dia kerjasama Utina dengan Ridwan. Peluang kali bagi Firman Utina. Ponario Astaman mencoba men-set up Firman dengan sebuah tembakan. Namun, sebuah challenge sangat keras dari Haryono. Begitu agresif masuk tadi menghadang Firman Utina. Mungkin memang dia berhasil menghalau bola. Namun nampaknya agresivitas dari betul sekali. challenge Haryono tadi menyebabkan wasit meniupkan peluit tandanya pelanggaran. Sangat keras tadi. Haryono masuk untuk menghalau laju yang cukup berbahaya dari Firman Utina. Ya, cara tackling dari Haryanto ya yang dianggap sangat berbahaya. Kita lihat bagaimana Firman jelas sekali menggunakan dua kakinya. Ya, menerjang Firman, kita saksikan. Ya. Dan sangat keras meskipun ia memenangi bola. Biasa kontribusi dari penjaga gawang yang juga merupakan mantan penjaga gawang Persipura Jayapura. Betul. Sangat baik lagi-lagi Maman Abdurrahman. Pengalamannya bermain di tim besar seperti Persipura Jayapura dan kali ini tim besar lainnya yaitu Persib Bandung membuat Jendri Pitoy tampil sangat tenang dalam kondisi tertekan. Dan sebuah kartu kuning dari Hilton Morera karena pelanggarannya terhadap Maman Abdurrahman tadi. Jendri Pitoy salah seorang pemain yang memang menurut kabar cukup terancam posisinya di penjaga gawang. Nampaknya memberikan penampilan yang bisa membuat pusing manajemen dari Persib Bandung karena begitu luar biasa kita lihat umpan ataupun upaya dari Ponario melakukan play. Hilton Morera melakukan hal demikian, cukup berbahaya tentunya. Sebuah aksi dari Gattuso tadi yang hampir saja melakukan back pass tanggung. Dan saya pikir Noah Alamsyah nampaknya berhak untuk mengejar bola tadi. Karena bola 50-50, umpan back pass yang tanggung. Sangat tepat saya pikir langkah dari Noah Alamsyah sebagai seorang striker dan tidak bermaksud untuk melukai seorang Ferry. Ya, tugas seorang striker adalah untuk terus berusaha untuk bisa menciptakan gol. Dan bahkan dalam sebuah kondisi di mana ia terperangkap offside, tentu saja ia akan tetap berusaha untuk melakukan usaha menyulitkan menjaga gawang. Kita lihat sprint yang dilakukan, di mana Noah Alamsyah mencoba untuk menciptakan sebuah gol. Namun memang sebuah usaha dari Noah Alamsyah yang kita lihat
ya melakukan kontak dengan Ferry Rotinsulu. Namun memang kaki dari Noah Alamsyah ya, nampaknya betul. sangat agresif masuk menuju Ferry. Ya. Dengan terbuka tadi yang langsung dibuang menuju daerah aman. Kita lihat Persib Bandung mencoba membalas ketertinggalan. 2 peluang berhasil diraih hanya dalam kurun waktu 1 menit. Tembakan spektakuler dari Ilham dengan teknik tinggi tadi dapat diselamatkan oleh Ferry, dan kemudian sebuah sepak pojok dari Marcio Souza yang langsung mengarah kepada gawang. Ada benturan dengan Abanda Herman di bagian kaki dari Ferry tadi. Ini dia upaya dari Marcio untuk mencuri perhatian dari Ferry Rotinsulu, dan clearance dari catatan yang sangat baik bagi karir kepelatihan Kasar Tardi. Ya. Mana sebenarnya pembelian pemain yang dilakukan juga tidak fenomenal dan juga tidak terkategori pemain-pemain mahal. Betul. Namun pemain yang bisa melakukan kontribusi positif, dan yang paling penting adalah pemain yang hadir bisa melakukan kerja sama tim yang baik. Dan ini dia, ada sebuah pelanggaran. Oh, cukup keras dari Ilham tadi. Kita lihat Ilham masuk menerjang tadi.